mereview 3 buku. Yang pertama yaitu Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi atau Strategi dan Optimalisasi. Penerbitnya itu Sinar Grafika, penulisnya Bambang Waluyo, tahun terbit 2016, tebal buku 176 halaman, dan ISBN-nya 978 979 007 6563. Ini buku ini terdiri dari 6 bab. Saya akan membacakan rangkuman dari isi buku tersebut. Di Indonesia, korupsi terjadi secara sistematik dan meluas di seluruh aspek kehidupan berbangsa dan bernegara. Hampir tidak ada institusi negara yang bebas dan bersih dari praktik korupsi ini. Menurut KPK sendiri, setidaknya ada 4 hal yang membuat orang-orang nekat menggarung uang rakyat. Yang pertama itu ada semacam mitos bahwa jujur itu menghancurkan. Lalu yang kedua itu adanya kesempatan. Kemudian yang ketiga karena adanya aji mumpung. Lalu yang keempat untuk memuaskan dahaga kehormatan, karena harta adalah kehormatan bagi mereka. Nah, untuk pemberantasan korupsi tersendiri, pemberantasan korupsi berjalan terus dan merupakan salah satu fokus utama pemerintah Indonesia pada era reformasi. Berbagai upaya telah ditempuh baik untuk mencegah maupun memberantasnya korupsi secara serentak oleh pemegang kekuasaan eksekutif, legislatif, serta yudikatif. Upaya-upaya itu sebenarnya telah berjalan dengan baik dan membuahkan hasil berupa tumbuhnya itikat pemberantasan korupsi hingga ke pelosok Indonesia. Pada masa reformasi, sejumlah instansi pelaksana dan pendukung pemberantasan korupsi juga dibentuk, antara lain KPK, PPATK, dan LPSK. Semua itu dilakukan dalam rangka mengoptimalkan upaya pemberantasan korupsi tersebut. Lalu kekurangan dalam buku ini yaitu penulisannya ada beberapa yang salah kata gitu, salah penulisannya, kayak misalnya menuliskan kata tidak gitu, seperti tidak atau TDSK seperti itu. Tuliskan ada jadi ADW atau ADS kayak gitu. Lalu warna pada tulisannya juga kurang terang gitu, jadi agak sedikit kabur. Itu juga menyulitkan bagi kita para pembaca. Dan yang terakhir adalah untuk cover itu kurang menarik, terlalu polos, cuman hanya warna merah, terus dikasih bacaan gitu doang. Untuk kelebihannya itu di dalam setiap halamannya itu terdapat footnote. Jadi di setiap pembahasan mau apapun itu ada footnote-nya. Lalu untuk tulisan di bab, untuk tulisan bab 1, bab 2 gitu, untuk angkanya 1, 2 gitu, itu ada kayak semacam gambar bentuk lingkaran gitu bawah untuk menunjukkan ini bab 1 loh, ini bab 2 loh gitu. Terus di akhir babnya ada kesimpulan. Untuk itu di bab terakhir, bab 6 itu ada kesimpulan dari semua materi. Baiklah, untuk buku kedua ini mengenai korupsi bukan budaya tapi penyakit, diterbitkan oleh The Publish. Penulisnya itu ada Syahroni, Ma'arso, dan Tommy Sujarwadi. Diterbitkan pada tahun 2016, jumlah halamannya 274 dan ISBN-nya 97860245365. Jadi di sini saya akan membacakan isinya sedikit. Korupsi di Indonesia ibarat warisan haram tanpa wasiat. Sekalipun diharamkan oleh aturan hukum, ia tetap berlaku dalam tiap orde atau masa pemerintahan yang datang silih berganti. Kemudian penyebab terjadinya korupsi itu bermacam-macam dan banyak ahli mengklarifikasi penyebab terjadinya korupsi. Salah satunya itu oleh Bonnie Hargen yang membagi penyebab terjadinya korupsi. Buku ini terdiri dari 8 bab. Ini saya bacakan isinya. Korupsi di Indonesia ibarat warisan haram tanpa surat wasiat. Sekalipun diharamkan oleh aturan hukum yang berlaku dalam tiap orde atau masa pemerintahan yang datang silih berganti. Secara umum, faktor penyebab korupsi ini dapat terjadi karena faktor politik, faktor hukum, faktor ekonomi, dan faktor organisasi. Kelebihan dari buku ini tuh
sampulnya menarik, jadi kayak ada gambar tangan memegang bendera. Kemudian untuk latar belakangnya itu dia tuh hitam keabu-abuan, jadi kayak ada gambar, kayak ada efek retak-retak gitu. Lalu untuk isinya banyak mengambil dari beberapa ahli, kemudian dijelaskan secara detail dalam setiap judul yang menyangkut tentang materinya. Dan ada juga body note-nya yang diletakkan dalam pembahasannya itu. Jadi kekurangan buku ini tuh ada beberapa kalimat yang nggak nyambung, kayak nggak jelas gitu, nggak ngerti maksudnya apa. Terus penempatan tanda bacanya kurang tepat gitu, jadi membuat kita bingung untuk harus kayak ini benar, ini maksudnya apa gitu. Lalu ada juga beberapa kata yang salah, kayak misalnya buat dalam jadi daman gitu, atau dalan kayak gitu. Untuk buku ketiga itu judulnya Korupsi dalam Silang Sejarah Indonesia, penerbitnya oleh Komunitas Bambu, penulisnya Peter Carey dan Suhardiono Haryadi. Tahun terbit 2016, tebal halaman 208 halaman. ISBN-nya 979 979 979 979 9542324. Saya akan membacakan sedikit isinya, yaitu sejarah korupsi di Indonesia sepertinya selalu berulang sejak rezim Orde Lama, Orde Baru hingga Orde Reformasi. Masalah korupsi yang dihadapi tidak terlalu berbeda. Sebagai contoh, pada tahun 1977, Presiden Soeharto menggelar operasi tertib yang ditujukan untuk membenahi aparatur pemerintah yang terjangkiti korupsi, melakukan pemerasan atau pungli, dan menerima suap 40 tahun. Kemudian tahun 2017 Presiden Jokowi mengeluarkan kebijakan sapu bersih pemungutan liar atau saber pungli dengan tujuan yang kira-kira identik dengan operasi tertib. Strategi untuk memerangi korupsi di Indonesia kerap kandas karena tiadanya restu politik. Ketika program anti pungli menyasar pejabat di atas, program itu lantas tak berdaya. Pelapor harta kekayaan pejabat kurang efektif karena pengabaian dari mereka yang ada di posisi strategis, baik di birokrasi atau eksekutif, parlemen maupun yudikatif, termasuk dalamnya elit penegak hukum dan elit militer. Tidak heran jika kemajuan pemberantasan korupsi di Indonesia dari tahun ke tahun tidak terlalu menggembirakan. Lalu kelemahan dari buku ini tuh penulis dalam buku ini masih kurang rapi, penulisannya itu kurang rapi gitu, karena masih banyak tulisan atau kata-kata yang salah kayak yang di buku-buku sebelumnya, dan peletakan tanda bacanya juga kurang tepat gitu. Jadi kayak agak sedikit bingung sih kita bacanya, jadi kayak harus benar-benar jeli gitu. Baiklah, itu tadi 3 review buku mengenai korupsi. Semoga video ini membantu teman-teman untuk dapat memilih buku mana yang bagus, mana yang enggak. Tapi semua buku itu bagus sih, cuman tergantung kita aja gimana dapat memahaminya tuh. Sekian dari video saya, semoga dapat membantu ke depannya. Saya akhiri dengan mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, comment, subscribe ya. Terima kasih, dah.